Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kisah pemuda kaya yang sederhana. Episode 272. Teman-teman, kali ini kita telah memasuki episode 272. Jangan lupa like dan komennya ya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya teman-teman dapat pemberitahuan jika kami upload cerita terbaru. Dan admin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengikuti cerita ini. Mari kita dukung channel ini supaya senantiasa bisa terus menampilkan cerita-cerita terbaru. Kita kembali ke cerita. Pada episode yang lalu diceritakan, setelah acara berakhir ternyata beberapa orang pimpinan level manajer mengenali Andi waktu beberapa bulan yang lalu menjadi cleaning service di tempat mereka bekerja. Mereka tampaknya hanya berani berbisik antara satu dengan yang lainnya dan mereka hampir tidak percaya dengan semua ini. Ternyata pemuda bernama Andi ini adalah orang nomor satu di perusahaan ini. Dan inilah kali pertama mereka bertemu dengan Andi dalam suasana yang seperti ini. Dulu mereka terkadang memerintah pemuda yang satu ini untuk sekedar membelikan makan siang atau untuk fotokopi. Dan karena tidak ada gelagat yang mencurigakan maka berbulan-bulan mereka terus melakukan hal tersebut kepada Andi. Dan mengingat hal tersebut kini mereka jadi merasa malu sendiri jika memikirkan hal tersebut. Dan ketika mereka kembali mengingat apa yang terjadi hari ini mereka tampaknya menjadi semakin bingung dengan maksud sang komisaris mereka kenapa harus menyamar menjadi seorang cleaning service. Hal ini ternyata dirasakan oleh lebih dari 10 orang yang selama ini sudah cukup kenal dengan Andi. Dan mereka kali ini tidak bisa berkata-kata apapun dan mereka hanya merasakan situasi yang sangat anehnya. Jam 5:30 sore Andi telah sampai di rumahnya. Dan sore ini baru Andi yang berada di rumahnya berdua dengan Sinta yang kebetulan sedang menonton televisi di ruang tengah. Dan tak berapa lama kemudian beberapa wanita penghuni rumah kos itu pun telah kembali ke rumah dan mereka tampak berkumpul di ruang tengah sambil terlibat dalam sebuah obrolan. Dan untung saja penghuni rumah ini yang mengikuti acara pertemuan perusahaan hanya Irwan sedangkan penghuni yang lain tidak ada yang datang ke acara pertemuan perusahaan siang tadi. Dan sekitar 10 menit kemudian Irwan pun memasuki ruangan. Dan ketika bertemu dan berhadapan dengan Andi, Irwan kemudian terlihat mengacungkan ibu jarinya. "Tok kamu An tadi. Benar-benar mantap An. Aku gak ngira lo kamu bisa setegas itu. Kebijakan kamu itu mantap banget An. Kami sampai terpana lo melihat apa yang kamu sampaikan tadi siang An. Aku sama sekali gak ngangka kamu secerdas itu," kata Irwan dengan seriusnya. "Memangnya tadi siang kenapa Mas dengan Mas Andi?" tanya Fatma kemudian. Dan beberapa detik kemudian Irwan langsung paham jika dirinya mungkin kali ini salah dalam berbicara. Irwan kemudian berkata, "Enggak Fat. Tadi aku ketemu Andi pas bicara dengan temannya pas aku simak kok hebat banget," kata Irwan berusaha untuk mengalihkan topik pembicaraan. "Hebat apanya Mas?" tanya Fatma kemudian. "Ya hebat saja gaya bicaranya Andi. Sudah kita bahas masalah yang lain," kata Irwan kemudian untuk mengakhiri pembicaraan tersebut. Fatma malam ini kemudian berkata jika di tempat kerjanya itu dia merasa agak sedikit bosan karena ternyata ada beberapa hal yang mengganggu dirinya. Irwan kemudian bertanya tentang permasalahan yang sedang dihadapi oleh Fatma. Namun Fatma kali enggan berkata tentang masalah yang sedang dihadapinya dan Fatma berkata ingin secepatnya keluar dari tempat kerjanya dan ingin pindah kerjaan di tempat yang lain. Mendengar perkataan dari Fatma tersebut Irwan begitu heran dan Andi pun sempat menatap Fatma beberapa saat untuk meyakinkan dirinya jika Fatma memang serius dengan perkataan yang barusan diucapkan oleh Fatma.
Dan dengan kalimat yang dipelankan, Fatma kemudian berkata jika dirinya sudah tidak nyaman bekerja karena saat ini di tempat kerjanya itu ada beberapa orang yang mulai ingin merebut posisinya. Mendengar yang dikatakan Fatma tersebut, Andi kemudian berkata, "Sudah Fat, tenang saja. Semua akan terkendali. Kamu harusnya pas ada masalah bilang sama Mas Andi. Nanti aku coba berbicara dengan Bu Francisca biar kamu naik jabatan. Orang lain boleh iri dengan posisimu. Tapi jika posisi dan jabatan kamu naik, apa mereka tidak tambah bingung ya?" kata Andi sambil tersenyum. Fatma saat ini nampak begitu heran ketika Andi menyebutkan nama Ibu Francisca. Ibu Francisca adalah orang nomor 1 di tempatnya bekerja. Saat ini jabatan Fatma adalah asisten manajer penjualan di tempatnya bekerja tersebut. "Mas Andi kenal Mas dengan Ibu Francisca?" tanya Fatma seolah-olah tidak percaya dengan apa yang dikatakan Andi tersebut. Mendengar yang diucapkan Fatma itu, Wawan nampak tersenyum. Dan hal itu diketahui oleh Fatma sehingga Fatma kemudian menanyakan kepada Irwan kenapa Irwan terlihat tersenyum ketika dirinya menanyakan apakah Andi kenal dengan Ibu Francisca atau tidak. Irwan saat itu berkata jika dia tersenyum bukan karena mendengar pertanyaan Fatma kepada Andi, namun Irwan berkata jika dia tersenyum karena saat itu sedang melamun dan memikirkan sesuatu yang menurutnya lucu sehingga tanpa disadari Irwan tersenyum. Mendengar jawaban dari Irwan tersebut, Fatma terlihat juga ikut tersenyum. Fatma saat itu berkata di dalam hatinya jika Irwan memang pintar berkelit dari pertanyaannya tersebut. Dan kini pun Fatma kembali tersenyum atas kejadian tersebut. "Iya Mas, terserah Mas Andi sajalah kalau begitu. Dan mohon maaf ya Mas, aku sudah merepotkan Mas Andi," kata Fatma kemudian. "Iya Fat, tenang saja. Besok deh mudah-mudahan aku bicara dengan Ibu Francisca. Kalau tidak bisa ya terpaksa kamu pindah tempat kerja Fat. Tapi tenang saja biar Mas Andi yang bantu urus," kata Andi kemudian. Fatma di satu sisi tidak begitu yakin dengan ucapan Andi tersebut. Namun mau tidak mau Fatma harus mempercayai apa yang dikatakan Andi. Hal itu karena selama ini Andi sering kali membantu para penghuni rumah kos ini dalam mendapatkan pekerjaan. Andi juga bukan tipe orang yang suka bercanda. Bahkan memang menurut Fatma Andi ini mempunyai beberapa kejanggalan yang menurut Fatma Andi memang agak aneh. Bahkan dulu waktu dirinya masuk ke perusahaan yang direkomendasikan Andi, dia dapat masuk ke perusahaan itu nyaris tanpa harus mengikuti tes. Hal itu sangat mengherankan karena semua pegawai di tempatnya bekerja rata-rata harus mengikuti serangkaian tes masuk ke perusahaan. Dan tes tersebut bukanlah sesuatu yang mudah karena ternyata banyak sekali yang tidak bisa lolos dari tes yang begitu ketat tersebut. Malam itu kemudian obrolan berganti topik dengan menanyakan pekerjaan masing-masing. Dan ketika Johan ditanya bagaimana pekerjaannya malam ini, Johan tampak tersenyum lepas karena ternyata semua berjalan sangat lancar. Teman-temannya bekerja pun tampaknya sangat solid dan mereka sangat baik antara satu dengan lainnya. Itulah yang membuat Johan merasa tidak pernah jenuh dan bosan menjalani semua rutinitas kerjanya itu. Bahkan satu hari di tempat kerja terasa begitu cepatnya bagi Johan. Dan mendengar penuturan dari Johan tersebut, Andi dan Irwan pun tampak senang mendengarkannya. Mereka terlihat senang karena satu persoalan sepertinya telah selesai, yaitu Johan bisa bekerja sehingga Sinta pun kemungkinan pendidikan dan hidupnya akan bisa lebih diperhatikan lagi. Dan malam ini Andi pun kemudian berpesan kepada Johan untuk selalu bertukar pikiran dengan Irwan dan dirinya jika ada permasalahan yang berhubungan dengan pekerjaan. "Kamu harus lancar Mas kerjanya. Kasihan adikmu jika kamu tidak lancar dalam pekerjaan. Jadi jangan lupa kita bertukar pikiran kalau ada apa-apa.
Sebuah permasalahan jika kita pikirkan bersama-sama biasanya jalan keluarnya lebih baik daripada semua kita pikirkan sendirian. Yang ada malah bukannya solusi tapi stres mas, kata Andi sambil sedikit bercanda saat itu. Beberapa orang yang ada di ruangan itu kemudian ikut tertawa mendengar apa yang dikatakan Andi tersebut. Johan pun nampaknya tidak tersinggung ketika mendengar apa yang dikatakan Andi karena memang apa yang dikatakan Andi tersebut memang benar adanya. Siap mas. Kalau saya ada apa-apa saya pasti akan lapor Mas Andi atau Mas Wawan. Saya sudah ditolong habis-habisan oleh Mas Andi dan Mas Wawan soalnya. Dan saya mengucapkan terima kasih atas semuanya mas, kata Johan kemudian. Dan malam ini Andi kemudian berkata jika 2 bulan ke depan dirinya akan menikah dengan Lisa. Namun rumah kos ini tetap akan menjadi rumah kos untuk para temannya. Rumah kos ini nanti akan dikelola oleh semuanya dan nanti untuk bayar kos kepada Wawan. Andi seperti yang lalu juga berpesan agar kamar yang biasa ditempatinya itu jangan sampai disewakan karena mungkin walaupun sudah menikah Andi mungkin akan sering berkunjung ke rumah ini untuk bertemu dengan mereka. Nanti kalian untuk bayar kos aku ngikut saja. Mau diturunkan juga tidak apa-apa, mau bayar seperti sekarang ya tidak apa-apa. Nanti kalau ada kebocoran dan perbaikan rumah ini kalian tinggal info saja ke aku biar aku transfer uangnya ke Wawan. Uang sewanya kalian kumpulkan untuk bayar listrik dan internet di rumah ini sama untuk kebutuhan dapur seperti yang selama ini kita lakukan, kata Andi kemudian. Dan mendengar hal itu Johan kemudian tersenyum. Wah kalau seperti ini sih seperti gak bayar sewa mas. Orang ini malah kembali ke kita lagi. Apalagi masalah dapur. Kayaknya aku dan adikku deh yang paling sering pakai kebutuhan dapur, kata Johan kemudian. Mendengar hal itu Irwan kemudian berkata ya kalau itu sih mungkin karena kamu sama adikmu sedang butuh job. Paling juga 1 atau 2 bulan lah seperti itu. Aku yakin kalau kerjamu lancar ya gak akan seperti itu. Iya kan Jo? Tanya Irwan kemudian. Memang kamu nikahnya tanggal berapaan? Tanya Irwan kemudian. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 272. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada rekan-rekan Anda. Silahkan rekan-rekan tulis saran dan komentar Anda. Dan mari kita majukan channel ini, supaya kita bisa terus menikmati cerita ini. Terima kasih.